Safi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah yang berjudul sikap seorang muslim dalam menghadapi virus corona menurut para ulama. Para ulama telah memberikan kepada kita beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama, wajibnya seorang muslim mengimani bahwasannya musibah itu datang atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah tidak ada musibah yang dapat menimpa seseorang melainkan dengan izinnya Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Karena siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui atas segala sesuatunya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan kita musibah dan tidak ada makhluk lain yang dapat memberikan kita musibah. Dan poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar atas musibah yang kita sedang hadapi. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Karena siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk pada hatinya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ia sabar dan tidak hanya sabar akan tetapi ia ridho atas musibah yang menimpa dia. Poin yang ketiga adalah wajibnya seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hendaknya orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Maka bagaimana cara kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara pertama berikhtiar, yang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikhtiar dalam virus corona ini dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan, menjaga kebersihan dan lain-lainnya. Adapun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semisalnya yaitu seperti kita ketika ingin keluar dari rumah, yaitu membaca doa ketika keluar rumah sebagaimana yang sudah semua muslim ketahui, yaitu doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan izinnya Allah. Maka inilah cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah wajibnya seorang muslim menjauhi dari segala sumber penyakit. Rasulullah SAW telah bersabda, "Firul majzum, firaraka minal asad." Jauhilah penyakit lepra sebagaimana engkau menjauhi singa. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum ta'una bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a ta'un bi'ardin
wa antum fiha fala takhruju minha. Yang artinya adalah jika kalian mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Apabila terjadi wabah di suatu daerah dan kalian ada di dalam situ, maka janganlah kalian keluar darinya. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan poin yang berikutnya adalah wajibnya seorang muslim menaati pemerintahnya selama ia masih muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya qul atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Maka jika pemerintah menyuruh kita untuk melakukan tetap di rumah, maka tetaplah di rumah dan taatilah dia selama ia masih muslim. Yang poin yang terakhir adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 42, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian hal yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwasanya manusia ini selalu berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya membalas dosa kita dengan sebagiannya saja, bukan semuanya. Dan kita tahu bahwasanya di dunia ini yang berbuat dosa tidak hanya satu orang, tetapi bisa 7 miliar orang. Maka bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala membalas dosa kita secara keseluruhan, maka niscaya bumi dan langit ini bisa hancur. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidzam, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah wabah ini turun disebabkan karena dosa, dan tidaklah wabah ini diangkat disebabkan karena taubat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dari wabah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.